Jadi 1 dari 5 orang Indonesia itu punya potensi gangguan jiwa. Kita itu sedang di posisi untuk remaja khususnya itu darurat kesehatan mental. Saya ini sedang ditangani oleh psikiater, ya sudah psikiater yang ketiga. Beda banget. Jadi mania itu semangat, happy, terus kayak mau melakukan apa saja gitu loh, gak ada capeknya, idenya banyak, ngomongnya cepet gitu segala macam. Tapi kalau depresi tuh kayak hampa, nggak mau ngapa-ngapain, kehilangan minat gitu loh. Bahkan yang terparah itu kayak bisa mengurung diri dan sebagainya. Kurang berdoa, kurang memuji Tuhan, terus atau kamu tuh kurang piknik, kurang healing tadi bahasanya, atau apa overthinking, kamu tuh overthinking, terus mindset, pakai pikiran fokus dan segala macam, didoain segala macam. Oke teman-teman semua, selamat datang lagi di podcast One Community ya. Kita sekarang udah di episode keempat nih. Masih semangat. Akhirnya kita di keempat ya. Masih tetap semangat ya teman-teman ya. Seperti biasa, hari ini kita akan kedatangan tamu ya kan. Yang sama dengan episode yang lalu, yaitu Ibu Gembala kita gitu. Masih lanjutan berarti. Masih lanjutan ya kan, masih lanjutan. Dan kita ini syutingnya nggak bersamaan. Ya nggak bersamaan loh teman-teman. Serius beneran. Serius. Nah seperti biasa kita akan bahas sesuatu yang apa ya, lagi trending ya. Sering kita dengar. Ya sering kita dengar lah di Akhir-akhir ini kita sering dengar. Ya akhir ini kita sering dengar, even di media sosial atau di percakapan kita kan gitu kan. Kata apa itu? Kata apa itu? Ya apa lagi di? Healing. Ya. Sering ya teman-teman ya dengar kata-kata healing ya. Kita juga sering. Sering ngomong gitu juga ya. Sering ngomong gitu juga. Istilahnya piknik gitu kan. Piknik. Healing ke Bali. Ya, healing ke sawah kan gitu kan. Ya, Healing ke Labuan Bajo. Ya, lihat sawah. Tapi kadang saya mikir nih, healing itu kan sebenarnya artinya menyembuhkan ya. Apa? Iya. Menyembuhkan kan bener ya? Heal itu kan sembuh, menyembuhkan kan. Ya. Nah, Ya, tapi ya. pertanyaannya apa yang disembuhkan sih? Ya mungkin ini orang-orang bosen atau jenuh sama rutinitas, terus dia akhirnya Terbang, mencari pergi kemana? suasana baru. Pakai kata Pakai healing. kata healing. Ya, Kan ya, Indonesia ya. kan suka kalau ke barat-barat. Kesannya lebih wow. Iya. Ya. Which is healing itu kan. Lebih trending ya kelihatannya. Tapi berarti apa yang disembuhkan ya? Ya, itu tadi rasa Bosan ya. Kejenuhan, Jenuh gitu. Cuman kan mungkin sementara itu ya. Karena kan kalau pulang Ya kita kembali ke realita lagi kan. tambah jenuh lagi ya. Ya. So jadi healing itu sebenarnya lebih ke bukan piknik atau cuma jalan-jalan foto-foto ya, tapi ada yang mau disembuhkan gitu. Ya betul. Dan itu adalah berarti selain fisik juga yang bisa disembuhkan berarti secara jiwa ya. mental ya. Mental itu ya. Ya tadi kan katakan capek, stres, burnout gitu. Jadi mereka berpikir istilah healing itu kalau mereka udah pergi ke satu tempat di refresh, disegarkan, bosannya hilang, stresnya hilang, depresinya hilang ya. Itu mungkin maksudnya. Tapi dibuat kata-kata yang keren tapi sebenarnya artinya jadi maknanya kurang dalam ya sebenarnya untuk arti healing sendiri. Ya betul. Ya jadi malam ini kita mau bahas sama Ibu Foni ini kan. Ya. Cik Foni ini kalau kita selama ini kan Foni aktif di sosial media kan, lebih ke gaya hidup teduh, teman berteduh, tapi ternyata kan ada sesuatu nih. Ya kita sempat dengar Cik Foni juga mengalami yang namanya mental illness ya. Yes ya. Mental illness. Nah kalau misalnya kita membahas ini dari istilahnya Sudut pandang yang merasakan sendiri kan harusnya mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman semua. Jadi penyemangat juga. Ya, mengedukasi juga. Mengedukasi juga. Iya. Senang banget sih bisa berbagi. Tapi disclaimer dulu nih. Ini dari sudut pandang sebagai seorang survivor atau penyintas atau orang yang pernah ngalami, bukan pernah, sedang dan masih terus berproses untuk kesembuhan mental illness saya.
Jadi saya bukan psikiater, saya bukan psikolog, saya certified life coach. Jadi saya menerima pendampingan yang which is orang pikir itu mirip dengan counseling, tapi coach itu sebenarnya sedikit berbeda. Tapi untuk counseling saya sedang mengambil certified atau sertifikasi family counselor. Jadi sekali lagi saya dari sudut pandang apa yang kita sampaikan ini, yang kita mau diskusikan dari sudut pandang saya yang pernah dan sedang mengalami mental illness, bukan sebagai ahli profesional, psikiater atau psikolog. Supaya jelas kan, gitu loh. Supaya jelas. Kemarin tuh aku sempat baca research itu kan tentang mental illness ini kan. Kita kan sebelum podcast harus research. Kalau enggak biar kelihatan pinter gitu. Iya betul. Jadi 1 dari 5 orang Indonesia itu punya potensi gangguan jiwa. Potensi ya. Potensi. Kita di sini berlima ya. Sama timnya ya. Sama timnya berlima. Siapa yang potensi? Udah bukan potensi lagi, udah ini. Udah kena ini, udah potensi lagi gitu ya. Berarti ada yang lain lagi yang potensi. Bahkan remaja ya. Remaja tuh 99% tuh. Ya, 99% sekian ya. Dari kalau nggak salah itu research dari bidang divisi psikiatri UI ya, kalau nggak salah ya. Dan bisa disebut kita itu sedang di posisi untuk remaja khususnya itu darurat kesehatan mental. Jadi banyak sekali yang mengalami depresi, kecemasan. Iya. Pengaruh COVID juga mungkin. Ya, itu salah satu faktor yang juga memberi kontribusi atau imbas yang besar juga terhadap kesehatan mental remaja maupun dewasa. Gitu. Iya. Nah, kalau yang dari sisi saya pengalamannya saya. Nah, orang kalau membaca apa yang saya tulis di sosial media dan buku-buku saya dikenalnya dengan teduh gitu. Saya hidup teduh, pesan teduh gitu ya. Jadi banyak yang nggak tahu, kecuali yang pernah ikut kelas-kelas online saya atau yang pernah mendengar kesaksian saya di YouTube ataupun di khotbah-khotbah saya, bahwa saya ini sedang ditangani oleh psikiater ya, sudah psikiater yang ketiga. Kemudian saya masih rutin konseling ya, dan konselor yang ketiga juga gitu ya. Memang rutin, ada beberapa yang saya perlukan untuk persyaratan menyelesaikan sertifikasi, tapi ada juga yang memang saya membutuhkan gitu. Tapi saya merasa terbantu banget dengan konseling ini. Nah, saya kelihatannya teduh, kelihatannya baik-baik, semangat, tapi banyak yang nggak tahu bahwa saya juga pengidap depresi dan anxiety. Depresi dan anxiety. Anxiety itu kecemasan. Iya. Berarti kan di awalnya gejalanya kan gitu kan. Kita kan berarti kan sekarang udah mungkin sudah memasuki tahun keberapa gitu kan. Ya, sebenarnya kalau mau dibilang awalnya itu susah gampang, karena sebenarnya saya ada faktor genetik. Faktor genetik itu kan dari bawaan. Saya punya kakak perempuan tinggal di Singapura, dia itu pengidap skizofrenia. Skizofrenia itu bahasa medis yang lebih sopan, tapi kalau orang luar biasanya ya gangguan jiwa atau orang anggapnya itu gila gitu lah. Dan skizofrenia pun ada jenisnya. Dia skizofrenia paranoid gitu, dan obatnya harus diminum seumur hidup. Jadi secara genetik saya ada, sepupu juga ada yang meninggal karena gangguan mental juga. Terus ada juga lah beberapa keluarga yang bahkan depresi terus bunuh diri. Jadi secara genetik gangguan mental itu bisa diturunkan. Makanya orang kalau yang punya orang tua atau kerabat yang punya gangguan mental harus berhati-hati, menjaga dan mengelola, dan banyak belajar banyak supaya paham ketika mengalami. Jadi kalau ditanya sejak kapan dan awalnya bagaimana, dari hasil tes MMPI dan diskusi dialog dengan konselor-konselor maupun psikiater saya, ada sedikit kebingungan karena memang gangguan jiwa itu seringkali itu bersinggungan dengan yang lain. Depresi ada anxiety-nya, bipolar ada mungkin ada juga paranoidnya misalnya gitu, OCD, tapi ada juga anxiety-nya gitu, kayak ada bersinggungan gitu loh. Jadi kadang-kadang perlu diagnosa yang cukup
kuat karena nggak ada tes yang langsung, yang paling mendekati, yang paling membantu tuh tes AMPI itu sih. Tapi saya sendiri, psikiater pertama saya mendiagnosa kira-kira saya itu siklotimia, itu satu level di bawah bipolar. Tapi ada juga yang mengatakan bipolar tipe 2. Nah, kalau saya pribadi melihat kecenderungan saya dari sejak saya kuliah, mood swing saya nggak pernah berhenti sampai saya dewasa. Saya malah merasa tadinya bukan hanya bipolar tapi juga BPD, borderline personality disorder, atau bahasa Indonesia gangguan kepribadian ambang. Saya sebenarnya tahu bahwa itu perlu penanganan yang berbeda-beda, tapi yang sekarang sangat mengganggu atau yang paling ditangani adalah depresi dan anxiety-nya. Jadi apakah saya bipolar tipe berapa dan apakah saya ada BPD-nya itu terus dipantau, dievaluasi dari waktu ke waktu dengan menggunakan obat dan psikoterapi, konselor dan sebagainya gitu. Tadi tanya apa, gejala ya? Gejala dan yang dirasakan sih. Kayak manifestasinya apa? Oh, manifestasi ya. Apa ya istilahnya apa ya? Iya. Apa yang munculnya munculnya. Paling awal dulu awal yang jauh waktu kuliah itu lebih banyaknya swing mood. Kalau swing mood tuh berarti swing mood tuh kayak kalau bipolar tuh kan terkenalnya dua kutub mania sama depresi. Kutubnya tuh beda banget. Jadi mania itu semangat, happy, terus kayak mau melakukan apa saja gitu loh, gak ada capeknya, idenya banyak, ngomongnya cepet gitu segala macam. Tapi kalau depresi tuh kayak hampa, nggak mau ngapa-ngapain, kehilangan minat gitu loh. Bahkan yang terparah itu kayak bisa mengurung diri dan sebagainya. Tapi itu perubahan tuh kayak cepet banget gitu loh. Nah, saya nggak sampai manianya itu sampai bersemangatnya sampai ada bipolar yang sampai ketika dia maniak itu sampai tidak mengenali keadaan, tidak mengenali kenyataan gitu loh. Nah, saya nggak sampai begitu, tapi memang saya pas muncul fase episode maniaknya itu, makanya disebutnya siklotimia, itu yang di bawah bipolar itu, karena saya maniaknya itu cuman semangat, idenya banyak, tapi nggak sampai halusinasi. Nah, jadi mau dibilang bipolar masih terus dievaluasi. Tapi saya banyak, kalau misalnya saya betul-betul bipolar, saya itu banyak fase depresinya. Tapi kalau soal gejala awalnya hampa semangat ini udah lama banget. Tapi dulu itu saya ngerasa bisa mengelolanya tanpa obat. Jadi ya cuman pas waktu muncul depresi atau hampa ya udah saya diemin aja, bangun tidur udah aduh kamu lagi nih, nggak enak nih, ya udahlah didiemin, ditenangin, denger lagu, baca, ya sabar dulu, kadang 2 hari, kadang 3 hari, paling lama mungkin 8 hari. Setelah itu saya udah normal, semangat lagi. Tapi nanti 2 minggu atau 3 minggu gitu lagi, saya udah paham tuh polanya gitu. Dan sampai umur 40 sekian saya nggak minum obat, saya lebih banyak bercakap-cakap dengan Tuhan, memulihkan diri dengan banyak berdoa tuh kayaknya cukup membantu gitu loh. Asal saya mengenali, wah saya kayaknya ini ada gangguan mood ini. Berarti ketika kita bilang tadi, ketika Sifoni bilang tadi swing mood, itu bisa jadi deteksi dini untuk orang yang mengalami gangguan jiwa atau mental illness ini kan? Iya, betul. Ya, salah satunya karena sebenarnya mood itu memang atau perasaan itu kan memang sebenarnya fluktuatif ya. Semua kita itu kan pasti nggak pernah semangat terus gitu kan gitu. Tapi apalagi di medsos sekarang ya, ketika kita lihat wih temen ini kok sukses atau apa langsung down, betul. Kok ini jalan-jalan ya kan gitu kan, kok ini healing ya, kok aku di rumah ya, jadi turun kan gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya kayak merasa pencapaiannya nggak sesuai yang diharapkan, ada masalah drop, tapi kalau berhasil senang. Jadi swing mood ada kadar yang normal gitu loh, tapi swing mood yang nggak normal tuh misalnya terlalu cepat perubahannya. Kalau saya tuh pagi kadang normal, nanti jam 10 tuh bisa drop banget, nanti jam 1 bisa semangat banget. Jadi apa itu cepet banget gitu loh kadang-kadang. Nah itu yang perlu diperhatikan, itu salah satu tanda kutub utara, kutub selatan tadi itu ya, mania sama depresinya itu terlalu cepat perubahannya gitu. Itu tapi ini apa maksudnya ada pemicunya deh, maksudnya gini, ketika kita senang terus gampangnya misalnya kita mendengar sesuatu hal yang menyedihkan terus mood kita jadi down, atau
murni dan tiba-tiba apa-apa gitu kan. tiba-tiba itu Suddenly. Bisa dua-dua. Kalau untuk gangguan-gangguan mental itu kan banyak banget. Kalau saya sih sudah di titik ada dan tidak ada pemicu, bisa terjadi depresi, bisa terjadi drop, bisa terjadi semangat gitu. Ada gangguan-gangguan mental yang mungkin masih tahapnya rendah, kalau ada pemicu baru gitu. Tapi saya udah di tahap kan mungkin bipolar, mungkin BPD, psikotimia, terus kemudian borderline personality disorder, dan yang pasti adalah gangguan kecemasan dan depresi yang masih harus minum obat. Itu saya nggak butuh pemicu untuk tiba-tiba jadi depresi gitu. Tapi memang banyak banget jenisnya gitu. Jenisnya tuh banyak banget jenis gangguan mental. Iya. Berarti kalau tadi ini kan termasuknya ada unsur genetik juga ya. Berarti istilahnya ini tidak cuma bilang masalah apa sesuatu yang apa ya yang non fisik lah. Rohani, misal rohani gitu, enggak, maksudnya yang non fisik. Berarti kan ini mental illness-nya juga berhubungan juga dengan sesuatu yang physically. Yes. Karena kita harus minum obat. Betul. Ini banget yang perlu diedukasi, karena orang ketika gangguan mental, depresi, lalu muncul apa itu namanya? Gejalanya. Bukan, muncul nasihat-nasihat. Kamu kurang berdoa, kamu kurang memuji Tuhan, terus atau kamu tuh kurang piknik, kurang healing tadi bahasanya, atau apa overthinking, kamu tuh overthinking, terus mindset, pakai pikiran fokus dan segala macam, didoain segala macam. Bukan mengecilkan itu ya, maksudnya berdoa, baca Alkitab, piknik itu juga membantu menyegarkan. Tapi sebenarnya gangguan mental itu adalah gangguan, kalau bicara bersentuhan dengan fisik, itu adalah gangguan neurotransmitter atau ketidakseimbangan zat-zat kimia di otak kita. Gitu. Misalnya kayak serotonin itu kan hormon happy, zat kimia yang bikin happy. Nah, untuk yang depresi, yang anxiety, itu tuh otak tuh menyerap banyak, harusnya seimbang. Jadi happy dan tenang itu pas lah gitu ya. Tapi ini kita diberi obat supaya otak itu nggak menyerap terlalu banyak hormon happy ini, gitu loh. Diseleksi SSRI ya kalau nggak salah, serotonin selektif apa gitulah namanya obat-obat itu. Saya soalnya bukan dokter, maaf ya nggak apa. Jadi memang harus dibantu obat gitu. Jadi stigma jangan ke psikiater, jangan minum obat, itu sesuatu yang salah. Semakin ditahan, semakin malu, semakin dianggap tabu, dibiarin, wah itu tambah lebih sulit. Karena gangguan mental itu waktu ringan semakin cepat ditangani akan semakin mudah. Ya, tapi semakin dibiarkan itu pengobatannya lebih panjang dan lebih lama lagi dan lebih sulit lagi. Iya, kadang kita mau ke psikiater kayak malu ya. Iya, tabu. Maksudnya tabu, malu. Udah nggak apa-apa kok, kamu cuman gini kan gitu kan, kamu cuman biasa aja. Iya, nggak usah lah psikiater, kayak orang apa aja. Itu mungkin sekarang semakin berkembangnya zaman, orang harus udah mulai banyak, open ya. Iya betul. Pikirannya mulai open. Dan kalau memang gitu ya harus tenaga profesional gitu. Iya, harus butuh tenaga profesional. Bahkan sebenarnya nggak cukup psikiater, psikolog atau konselor, itu ada terapi-terapi yang sama efektifnya dengan obat. Karena kalau ini obat kan meredakan gejalanya, zat kimianya, tapi akarnya selain genetik kan mungkin ada unsur perselisihan, terus kekhawatiran, atau masa lalu pernah dilecehkan. Itu banyak sekali yang menjadikan seseorang gangguan mental, depresi, bipolar, ya luka di masa lalu. Itu perlu diterapi dengan terapi-terapi yang dipakai oleh konselor malah psikolog. Bahkan di kasus-kasus tertentu dibantu lagi dengan dokter ahli gizi, karena mungkin dia nggak mau makan atau malah nggak mau keluar kamar sehingga tiduran terus dan nggak bisa jalan, perlu fisioterapi. Jadi penanganannya tuh mesti holistik gitu loh. Dibantu secara rohani pastilah, didoakan, didampingi, support system keluarga. Tapi dokter, obat, psikiater, psikolog, konselor, lalu dokter umum tuh semua tuh harus benar-benar tuntas, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti ya itu nggak tuntas, nanti kambuh lagi dan semakin sulit untuk disembuhkan. Gitu. Dan kelihatannya kayak tenaga profesional juga kayak dokter, maksudnya kalau kita tuh cocok-cocokan gitu ya. Nah, betul. Itu kan orangnya juga harus tepat, kita yang penderitanya juga harus nyaman. Benar. Sehingga itu benar-benar membantu, enggak? Benar. Banyak kesalahan atau ketidaktuntasan itu karena begitu minum obat kok masih begitu. Nah, obat
gangguan mental itu biasanya antidepresan tuh biasanya nggak langsung seperti kayak obat pusing diminum pusingnya hilang gitu loh, tapi butuh waktu. Makanya pengobatannya itu juga minimal tuh 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu kadang-kadang kan aku kok masih merasa gini atau baikan sebentar kok tetap gini, akhirnya berhenti, nggak cocok gitu sama, atau merasa dijudge, terlalu ditekan, terlalu dikasih sesuatu yang nggak enak omongannya dari psikiaternya. Anda sih soalnya begini begitu. Jadi kayak dia ngerasa udahlah nggak mau. Juga, Jadi memang harus menemukan tenaga profesional, psikiater maupun konselor atau psikolog yang kita nyaman, sehingga ada trust building kan, kita percaya ya udah kita ikutin aja ini prosesnya gitu. Nanti setelah 6 bulan baru dievaluasi, dikurangi dosisnya atau diganti obatnya gitu. Tadi kan kita lihat ketika kita Cifoni kan cerita dari sisi penyintas ya. Penyintas ya, bahasanya survivor ya. Survivor. Tapi kita pengen tahu dari sisi sebagai hamba Tuhan nih, sebagai pencerita Tuhan, sebagai kan kadang kan gitu ya. Kalau kita diomongin kamu kurang beriman, nah ini kan hamba Tuhan ya. Masa nggak punya iman ya kan gitu kan? Iya. Nah maksudnya kita pengen gali sih di situ sih. Iya, menarik. Ya pada waktu saya mengalami depresi dan anxiety yang sangat-sangat painful, menyiksa, itu saya juga bertanya sama Tuhan, nah kenapa Tuhan gitu kok izinkan saya mengalami ini gitu ya. Ada juga penyangkalan dan tidak mau mengakui, tidak mau menerima lah, paling ini cuma sebentar karena deny itu rata-rata semua orang begitu. Tapi dalam berjalannya waktu saya berproses dengan Tuhan justru ingatkan, saya dapat tuh di Yesaya 61 bahwa saya dipanggil untuk merawat orang-orang yang remuk hati, semangatnya pudar gitu ya, melepaskan mereka yang sedang dalam penjara dalam tanda kutip ya, depresi, gangguan-gangguan, ketakutan, kekhawatiran, lalu trauma-trauma masa lalu dan sebagainya. Dari situ saya tahu ternyata saya mengalami ini supaya saya punya empati, saya bisa merasakan, saya paham ketika ada orang depresi, ada orang terluka batin tuh datang kepada saya. Nah di situ saya tahu inilah panggilan saya, dan panggilan saya makin tajam kan. Dan orang itu tidak merasa dijudge. Iya betul. Saya bisa bebas bercerita, bisa bebas ngobrol. Iya betul. Saya bisa bilang saya paham, saya mengerti kondisimu. Memang tidak mudah dan itu bukan klise karena memang saya benar-benar mengalami sendiri. Iya gitu. Dan saya bisa mengarahkan, membantu. Dari situ saya tahu bahwa saya diizinkan Tuhan terluka. Untuk tujuannya menyembuhkan, untuk tujuannya supaya saya belajar sembuh bersama Tuhan. Setelah saya sembuh atau dalam proses menyembuhkan diri, Tuhan memakai saya juga untuk membantu dan menyembuhkan orang lain. Itu yang saya dapat sih. Berarti apa ya? Ya kembali lagi kan, segala sesuatu terjadi pasti ada tujuan Tuhan yang ditaruh di Cifoni untuk menyembuhkan orang lain juga kan. Betul. Berarti lebih kayak panggilan ya. Iya, akhirnya panggilan untuk menjadi penyembuh kan sebenarnya. Betul sekali. Healing yang sebenarnya ya. Healing yang sebenarnya ya, dari sisi spiritual mengingatkan bahwa saya selalu bilang sama klien-klien yang coach sama saya atau yang dampingi waktu mereka depresi atau OCD atau anxiety, mereka kan nggak mau terima atau kok lama. Saya bilang percaya bahwa ini tuh belum selesai Tuhan tuh punya maksud. Kalau kamu bisa terima, kamu jalani dengan taat, kamu tuh bisa dipakai Tuhan, dan kamu nggak bisa bayangkan betapa besarnya sakitmu ini Tuhan pakai menjadi alat yang berguna buat orang lain. Itu memotivasi dan mendorong mereka, oke, aku harus sembuh, aku harus sabar gitu. Di Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati, broken heart bahasanya. Terus juga pada orang yang discouraged, yang yang hancur hatinya, yang kehilangan motivasi, yang semangatnya pudar, putus asa gitu. Jadi memang Tuhan tuh memilih orang-orang yang gangguan mental ini, termasuk saya, supaya bisa mendampingi orang lain, karena Tuhan itu ingin dekat, ingin mendampingi, ikut merasakan, dan Tuhan mau mereka sembuh gitu. Dan di Ibrani kan ya sebenarnya imam besar kita Yesus sendiri itu juga mengerti apa yang kita alami kan. Iya, benar. Gitu kan. Iya, dia pernah ngalami. Dia juga pernah ngalami juga kan. Iya. Pernah mengalami semua hal, ketakutan, kecemasan di tengah-tengah penderitaannya dan sebagainya gitu. Kekhawatiran. Iya, betul. Ya paling enggak malam ini kita belajar sesuatu lah. Iya. Ya kita sebagai mungkin
keluarga atau mungkin kita nanti punya anak atau ya ya, teman punya Iya. teman ya. Iya. Paling enggak yang dia ada gejala-gejalanya, Iya. kita istilahnya kita tidak langsung menjudge, tapi kita justru Membantu dia Iya. kan, Mengarahkan, gitu ya, kan. ya. Mengarahkan, mengedukasi juga. Mengedukasi. Iya. Tapi bersyukur sekarang sudah banyak di sosial media dan media-media yang mengedukasi sih. Betul, Jadi betul. lebih mudah dibanding dulu kan, makanya banyak orang dulu kan, apalagi yang di kampung-kampung di daerah-daerah dipasung lah, Iya, dirantai atau Hmm, dibiarkan iya. atau dibiarkan berkeliaran di jalan, Iya, telanjang, iya. ngomong sendiri. Padahal itu benar-benar kalau diobatin mereka bisa gejalanya ditekan, mereka bisa hidup normal sebenarnya. Gitu. ya. Menarik ya. Menarik, dan kita harus kita lihat diri kita sendiri juga kan, Iya. sama teman-teman juga kan. Kita harus aware, istilahnya aware. Yes, ya, ya. Awareness-nya juga ada bahwa Ya. kita semua bisa mengalami, tadi kan 5 Iya, dari iya. apa? 1 dari 5 orang Iya. gitu kan punya Potensi. potensi gitu kan. Iya. Jadi ya kita bisa mengalami bisa mengalami gangguan jiwa itu kan. Bisa, paling enggak depresi dan stres itu depresi Ya. ringan tuh udah banyak banget nih, apalagi setelah pasca Covid Pasca kan, Covid. perubahan pekerjaan, ekonomi, keuangan Yes. dan sebagainya, keluarga juga. Gitu. Anak-anak juga bisa. Jadi memang betul harus aware terhadap mental illness ini gitu. Ya. Oke. Oke. Cukup berat. Cukup berat dan cukup deg-degan juga nih. Saya sakit jiwa nggak ya gitu. Ternyata selama ini Terus selama ini saya gila. Waduh. Ternyata selama ini kan kita ya pasti sering lah mood swing ya, pastilah. Pasca Covid gini ya sering burn out juga di kerjaan mungkin kan gitu kan, itu bisa jadi tanda juga. Iya. Nggak enjoy, nggak menikmati. Ya. Ya oke lah. ya untuk terakhir lah Hmm. ini mungkin ada penutup apa yang bisa memberi semangat atau apa? Beri semangat apa ya? Saya mau beritahu buat teman-teman yang hari ini mengalami gejala-gejala depresi, stres, atau memang sudah tahu jelas didiagnosa gangguan mental apapun itu, jangan malu, jangan merasa tabu. Justru dalam tanda kutip ya, walaupun sepertinya kayak too good to be true untuk mau menyebutkannya, sesungguhnya itu aset, sesuatu yang kalau Anda jalani itu akan menjadi sesuatu yang besar yang Anda bisa pakai sebagai jembatan untuk Anda dipakai Tuhan luar biasa, melayani banyak orang, menyembuhkan banyak orang, dan memuliakan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Ya intinya segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan Yes, saja kan. iya, gitu. Apapun. Oke. Ya. Oke. Oke, Oke. thank you teman-teman sudah dengerin podcast hari ini. Semoga teman-teman punya awareness ya, Ya. awareness tentang mental issue atau mental illness yang hari-hari ini sedang terjadi. Ya. Dan jangan malu kalau teman-teman Membutuhkan pertolongan. membutuhkan pertolongan Iya. atau membutuhkan obat ke psikiater atau ke psikolog gitu kan, jangan malu karena semua orang juga ada orang yang mengalaminya, dan justru dari pengalaman-pengalaman mental illness itu bisa jadi berkat dan memuliakan Tuhan lewat itu. Ya. Oke. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. See you.